Assalamualaikum, selamat pagi Sobat ASN dimanapun berada. Ketemu lagi dengan Asmara Podcast, ASN Mari Bicara Podcast. Pada video kali ini saya tidak ditemani siapapun juga, saya sendiri saja di sini. Kali ini kita akan berbicara mengenai makalah dalam konteks penyesuaian ijazah dan ujian dinas tingkat 2. Kami di sini melayani peserta untuk kenaikan pangkat, untuk proses kenaikan pangkat yaitu ujian dinas dan ujian dinas tingkat 1, ujian dinas tingkat 2 dan penyesuaian ijazah. Kami ingin sedikit berbagi pengalaman di sini dari beberapa kasus, beberapa makalah yang kita uji di sini. Ada beberapa yang tidak sesuai dengan kaidah penulisan makalah yang baik dan benar. Sebagian dari peserta ada yang hanya mengcopy paste perda dari SOTK instansi mereka, kemudian dituangkan dalam bentuk makalah, dan yang paling pentingnya di sana tidak ada kajian ilmiahnya. Padahal mereka adalah penyesuaian ijazah. Mungkin perlu kita samakan pandangan di sini bahwa dalam konteks penyesuaian ijazah, seseorang akan ditempatkan pada posisi yang baru sesuai dengan pendidikan yang dia sesuaikan. Artinya ketika seorang berpendidikan SMA kemudian mendapatkan penyesuaian ijazah dan dapat gelar sarjana hukum misalnya, tentunya yang diharapkan di sini adalah adanya peningkatan kemampuan, baik itu dari pola pikir, kemudian cara menganalisis persoalan. Nah, untuk itu salah satu indikasinya adalah menguji dalam bentuk makalah. Nah, makalah dalam konteks ini tentunya sama seperti makalah yang lain. Apakah itu skripsi, apakah itu tesis. Dalam makalah tentunya hal yang paling penting adalah permasalahan. Kita ketika membuat sebuah makalah tentu berangkat dari sebuah permasalahan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak beberapa pendapat para ahli berikut ini. WJS Purwadarminta tahun 1994 mengatakan makalah sebagai uraian tertulis yang membahas suatu masalah tertentu yang dikemukakan untuk mendapatkan pembahasan lebih lanjut. Senada dengan WJS Purwadarminta, Tanjung dan Ardia juga mengartikan makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis disertai dengan analisis yang logis dan objektif. Sementara menurut Badan Standarisasi Nasional atau BSN menulis bahwa sebuah karya tulis disebut makalah jika memenuhi beberapa syarat berikut. Makalah merupakan pemikiran sendiri, belum pernah dipublikasikan, mengandung unsur kekinian dan bersifat ilmiah. Dari pengertian tadi dapat kita tarik sebuah benang merah bahwa makalah itu diangkat berdasarkan permasalahan. Ada persoalan yang menarik bagi kita sehingga kita mau mengangkat itu menjadi sebuah makalah. Nah, berikutnya dalam konteks penyesuaian ijazah ini, makalah ini tentunya pembahasannya itu berdasarkan pendidikan yang diemban atau yang dimiliki oleh peserta. Sebagai contoh, sebagai analogi misalnya seperti ini. Pada beberapa kasus di instansi, kebanyakan penyesuaian ijazah itu terkadang tidak sesuai dengan tempat dia bekerja saat ini. Sebagai contoh misalnya si A saat ini bekerja di bagian keuangan di bendahara misalnya seperti itu, ambil jurusan hukum misalnya.
tentunya ketika dia membuat sebuah permasalahan, tidak salah memang ketika masalah itu diangkat, makalah itu dibuat berdasarkan tupoksinya. Yang jadi persoalan tentunya analisisnya. Analisis di sini tentunya digunakan adalah teori-teori yang relevan dengan pendidikan yang dia dapatkan. Sebagai contoh tadi, misalnya ketika dia bekerja sebagai seorang bendahara, kemudian dia mengangkat permasalahan, dia menemukan permasalahan apa di sana. Sebagai contoh misalnya adanya gap antara SOP yang telah ditetapkan oleh pimpinan, kemudian ditemukan adanya gap, adanya penyimpangan antara kondisi yang ideal yang diharapkan dengan kondisi real saat ini, terjadi gap. Nah, di situ ada permasalahan, disitulah masalahnya. Jadi gap itulah yang diangkat menjadi permasalahan. Contoh misalnya tadi harusnya ini lurus, ternyata ada penyimpangan ke sini, ada penyimpangan misalnya 15 derajat. Nah, yang 15 derajat inilah yang masalah. Kemudian dalam masalah ini tentunya di latar belakang kita menceritakan fenomena-fenomena apa yang kita temukan di masalah itu. Misalnya tadi SOP sudah ada, kemudian tugasnya sudah berjalan dengan koridornya misalnya, kemudian fenomenanya masih adanya keterlambatan misalnya untuk pencetakan SPPJ misalnya, seperti itu. Nah, fenomena-fenomena inilah yang dirumuskan menjadi sebuah rumusan masalah di latar belakang. Untuk lebih detailnya adalah kerangka atau outline dari makalah. Ini kami ambil sumbernya dari Badan Kepegawaian Negara di www.bkn.go.id. Di sana Anda menjelaskan mengenai kerangka atau outline makalah, dan ada 3 contoh makalah di dalam website tersebut. Kita akan coba membahasnya dari sisi kerangkanya. Oke, yang pertama, untuk sebuah makalah itu seperti biasa, dan ini sama semuanya, mau dia tesis, mau dia skripsi atau jurnal, itu yang pertama adalah bab 1 atau pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini yang menceritakan adalah gambaran tentang kondisi, kemudian peristiwa atau fenomena-fenomena apa yang kita temukan di lokus tempat kita meneliti. Nah, di sini bahasanya bisa nanti berupa berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, maka ditemukan hal-hal yang seperti ini misalnya. Nah, kemudian di latar belakang ini juga, di samping kita menggambarkan fenomena-fenomena yang kita temukan tadi, juga alasan kenapa kita memilih topik ini, kenapa topik ini sangat menarik untuk kita angkat menjadi sebuah makalah, seperti itu. Kemudian ada rumusan masalah. Nah, di sini rumusan masalah ini adalah rangkuman dari gap atau kondisi yang ketimpangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang real tadi gitu. Kondisi yang sekarang ini ada gapnya. Nah, di situ kita rumuskan dia menjadi rumusan masalah. Di rumusan masalah ini biasanya berupa kalimat tanya, misalnya apakah pengaruh kepemimpinan di dalam penerapan SOP berdampak terhadap kesuksesan SOP tersebut, pelaksanaan di unit tersebut, misalnya seperti itu. Atau bagaimana faktor kepemimpinan misalnya bisa mempengaruhi penerapan SOP di satu instansi tadi. Ini kerangka outline makalah bab 1. Jadi di sini bab 1 pertama menjelaskan gambaran tentang kondisi dari tempat bekerja, dari lokus tempat kita meneliti. Kemudian di situ ada peristiwa atau fenomena-fenomena yang mengindikasikan, dan kalau bisa di sini juga dilengkapi dengan data-data. Misalnya kalau
Tadi misalnya kenapa penerbitan SPD misalnya terlambat, datanya misalnya dari sekian bulan harusnya bisa terbit sebanyak sekian SPPD misalnya, maka yang bisa dikeluarkan hanya sebagian, misalnya seperti itu. Jadi ada data-data pendukung, ini akan lebih lengkap lagi penyampaian kita di latar belakang ini. Yang berikutnya di bab 2. Nah, di bab 2 ini adalah pembahasan singkat mengenai konsep atau teori pendukung. Sekali lagi, tentunya di sini adalah teori-teori yang relevan dengan keilmuannya, dengan pendidikan yang diraih oleh peserta. Kalau dia seorang sarjana hukum, tentu akan menggunakan teori-teori hukum untuk mengangkat atau mengupas permasalahan, membahas permasalahan-permasalahan yang diangkat di latar belakang tadi. Yang kedua, pembahasan merupakan hasil analisis atau telaah terhadap permasalahan yang diajukan. Jadi di pembahasan ini ada analisisnya. Ya, jadi intinya di sini adalah kemampuan analisis seorang peserta sesuai dengan keilmuannya tadi. Berdasarkan analisis dia, maka terhadap permasalahan yang diajukannya. Kemudian yang ketiga adalah uraian saran-saran yang ditujukan kepada pihak yang berkaitan langsung dengan tempat penelitian. Tentu dalam hal ini adalah kalau tempat dia bekerja, tentunya ada uraian saran-saran yang dia gagasan yang dia sampaikan yang ditujukan kepada stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan yang berkaitan langsung dengan tempat penelitian tadi. Kalau dia tadi bicara SOP-nya, maka tentunya kalau kita bicara SOP, mulai dari pembuatan SOP-nya, kemudian sosialisasinya, pihak-pihak mana saja yang berkenaan dengan SOP tersebut. Nah, disitulah disampaikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak berkaitan itu. Dan yang terakhir, 3 komponen yang paling penting di dalam sebuah penelitian ini adalah bab penutupan. Di bab penutup ini pernyataan singkat yang mengungkapkan tentang hasil pembahasan terhadap makalahnya secara menyeluruh. Jadi di sini dia merangkum, menyimpulkan ya hasil pembahasannya secara menyeluruh. Yang berikutnya adalah referensi. Referensi ini berupa sumber-sumber data. Jadi akan lebih baik bila makalah yang diangkat itu ada sumber datanya, ada informasi yang digunakan untuk menjelaskan atau mendukung terhadap uraian latar belakang permasalahan. Kemudian juga di kerangka teori dan hasil pembahasan. Kerangka teori ini teori-teorinya tentunya harus ada kutipan-kutipan, karena untuk ilmiah ini ya kita tentunya menguji teori-teori orang yang sudah pernah melakukan penelitian sebelumnya untuk memperkuat gagasan kita terhadap masalah yang kita jadikan sebagai makalah tadi. Dan ini catatan yang terakhir ini selain dari 4 yang utama tadi, kalau bisa ini hanya pelengkap saja, ada lembar judul, kemudian ada lembar pengesahan dari eselon 3 atau pengantar, daftar isi, dan daftar gambar atau lampiran-lampiran. Ini hanya pelengkap. Jadi kalau dalam konteks penyesuaian ijazah khususnya di wilayah Sumatera Barat ini, kita menilainya ada minimal ada tiga komponen. Yang pertama itu di latar belakang, pendahuluan, kemudian di pembahasan tadi, di teori-teorinya, dan di kesimpulan saran itu nanti memperkuat gagasan. Teori-teori tadi adalah dalam rangka memperkuat gagasannya terhadap permasalahan yang diangkat. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai pembuatan makalah, dan kita berharap bahwa penyesuaian ijazah ini merupakan ajang bagi peserta untuk menyampaikan gagasan-gagasannya sebagaimana amanat dari undang-undang bahwa PNS ini adalah sebagai motor dari perubahan. Tentunya
sesuatu perubahan itu dimulai dari ada teorinya gitu ya. Ada teori-teori yang bisa kita gunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sebagai agen perubahan. Jadi kami tetap berharap bahwa makalah ini adalah bukan sesuatu yang dijadikan sebagai sebuah formalitas, tapi memang tunjukkanlah bahwa kita memang mampu untuk membuat gagasan-gagasan, ide-ide ya sesuai dengan keilmuan yang kita miliki. Sekali lagi kuncinya adalah bahwa setiap penyesuaian ijazah khususnya pembahasannya itu adalah berdasarkan teori atau ilmu yang dimiliki, karena penempatan seseorang di dalam jabatan ASN adalah berdasarkan pendidikan, dan ajang untuk ujian penyesuaian ijazah ini adalah ajang untuk menguji seberapa tajam analisisnya ya, manfaat dari pendidikannya tadi terhadap organisasi yang di tempat dia bekerja tadi. Demikian, lebih kurang mohon maaf, dan di channel ini kami juga menyajikan ada contohnya, ada link untuk contoh makalah. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi bagi PNS dimanapun Anda berada, mau dia di Sumatera Barat atau di seluruh Indonesia mungkin, bahwa penulisan makalah yang baik dan benar itu minimal ada komponen yang seperti ini, khusus untuk yang PI. Untuk yang ujian dinas tingkat 2 sebenarnya sama, karena perintahnya adalah makalah, ya tetap berdasarkan keilmuan dan berdasarkan teori-teori yang relevan untuk mengupas permasalahan yang kita angkat. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas atensinya.